Hai guys, di video kali ini aku akan bagiin tips efektif belajar UTBK. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu bahwa nilai tinggi di UTBK nggak menjamin kalian lolos ke UTBK. Loh, kok bisa? Jadi aku ada kawan nih, dia ada satu bidang di TKA yang nilainya 1000. Wah, itu gila banget ya, 1000 itu kan artinya kayak benar semua gitu. Itu bener-bener dewa banget ya. Aku pun sendiri belum ada nilai 1000. Yang paling tinggi pun cuma PK di 880, tapi beneran nggak ada yang 1000. Nah, si kawan ini dia nilainya 1000, tapi sayang banget dia nggak lolos ke UTBK. Dia nggak lolos ke PTN lewat jalur UTBK. Jadi kita perlu tahu nih, alasannya itu mungkin karena UTBK ini sendiri adalah tes seleksi. Seleksi itu artinya memilih yang baik dan mengeliminasi yang tidak memenuhi kriteria. Jadi seluruh peserta itu di ranking dari paling tinggi nilainya sampai paling rendah. Lalu yang nggak memenuhi kriteria bakal dieliminasi. Tapi tenang aja, saya ingat kalian bukan satu nasional 700.000 peserta, enggak. Saya ingat kalian hanyalah mereka-mereka yang ingin masuk ke jurusan, yang daftar ke jurusan yang sama dengan kalian. Jadi contohnya kalian daftar ke STI ITB, jadi ya saingan kalian adalah mereka yang ingin masuk ke STI ITB juga, dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi jangan khawatir, itu bukan berarti kalian itu nggak bisa masuk ke jurusan yang kalian impikan. Meskipun ya kita juga harus pandai-pandai memilih jurusan. Tapi kalau kalian memang mau masuk ke jurusan yang mungkin persaingan agak ketat, ya it's okay, kalian juga bisa. Dan ini waktu yang tepat untuk kalian buat persiapkan diri untuk memperbaiki UTBK kalian, untuk mantapkan biar lebih mantap gitu ya. Oke. Nah, supaya mantap kalian juga harus tahu tips efektif dalam mempersiapkan UTBK. Oke, sebelum kita masuk ke tips efektif, jangan lupa buat kalian belum subscribe, kalian tolong subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video menarik dari aku. Oke, untuk belajar secara efektif, mungkin dari kalian banyak nih yang bertanya-tanya, lebih bagus belajar TPS dulu atau TKA dulu? Nah, kalau menurut aku, lebih bagus belajar TPS dulu. Karena TPS itu kan ibarat basic, fundamental, dasar dari TKA. Contohnya ini ya, contohnya. PK itu kan menguji tentang matematika dasar. Nah, kalau kita PK aja nggak tamat, gimana kita mau ngerjain matematika saintek contohnya? Kan pasti matematika saintek soalnya lebih advance gitu ya. Lebih chaos. Lalu untuk PPM dan PPU itu kan tentang bacaan. Ya itu kalau kita belajar PPM PPU, kita udah mantep lagi tuh kiranya. Itu bakal membantu banget dalam kita mengerti biologi dan sejarah. Lalu untuk PU sendiri kan tentang logika. Nah, logika itu sangat banyak, logika analisis itu banyak banget dibutuhkan di matematika, fisika, kimia. Lalu untuk sosum mungkin geografi, sosiologi, ekonomi. Itu banyak butuh analisis. Karena di UTBK sendiri nggak cuma soalnya itu nggak menguji seberapa kalian banyak menghafal rumus, tapi seberapa kalian banyak mengerti tentang konsep-konsep yang dipelajari. Oke. Jadi seperti saran tadi ya, kita belajar TPS dulu. Tapi mungkin ada pertanyaan yang datang dari penjelasan ini. Kalau udah belajar TPS, berarti kita udah pandai dong TKA, gak usah takut lagi. No. Gak begitu konsepnya ya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, TPS itu kan dasar dari TKA. Jadi dasar yang dimaksud itu, TPS itu cuma ngebantu kita belajar TKA ini. Nah, kalau kita mau bisa TKA ya tentu mau belajar TKA. Tapi karena kalian udah jago nih TPS, misalnya udah sekitar 50%, 70% udah bisa lah TPS gitu, nanti kalian belajar TKA itu bakal lebih mudah. Karena ya tadi dasarnya. Nah, lalu untuk belajar TKA sendiri jangan coba-coba belajar dari tengah. Contohnya nih kalian mau belajar tentang kalkulus.
Misalkan ada limit, diferensial, integral. Nah, tapi maaf cakap, mungkin aja ada nih yang aljabar aja belum tamat. Gimana mau bisa belajar kalkulus? Ya tentu itu mustahil banget. Nanti kalian belajarnya itu udah belajar susah payah, tapi yang ngerti cuma sedikit dan masih belum bisa ngerjain soal. Ya karena tadi kita harus paham dulu dari dasar. Jadi dari dasar, lalu ke tengahnya itu berarti konsep, sifat-sifatnya. Lalu step terakhir, latihan soal. Supaya untuk menguji lagi, kita udah paham belum sama materi itu. Oke, jadi contohnya nih, kita mau belajar tentang listrik, tapi kita nggak tahu sifat-sifat listrik. Ya tentu itu bakal ngebuang-buang waktu. Jadi di UTBK ini sendiri belajarnya jangan pikirin tentang efisiensi waktu, tapi pikirin dengan efektivitas cara belajar. Karena dengan efektivitas itu bakal ngemudahin kita untuk belajar TKA dan mengerjakan soal-soal TKA yang mungkin lebih advance, lebih susah gitu ya. Dan ini waktu yang tepat buat kalian untuk belajar UTBK, mempersiapkan UTBK. Jadi kalian ada waktu yang mungkin masih panjang. Nah, bicara soal waktu, untuk belajar UTBK kalian juga perlu konsistensi dalam jam belajar. Jadi kalian perlu tahu bahwa belajar 2-3 jam, tetapi setiap hari, itu lebih efektif daripada belajar 8 jam, tapi suka nge-skip. Nah, karena otak kita itu lebih mudah berjalan ketika kita konsisten. Jadi otak itu juga konsisten, ya bakal lebih mudah menyerap materi, mengerti, dan bakal bekerja dengan lebih lancar gitu. Jadi karena ini mungkin waktunya masih panjang, kalian boleh nih selama waktu yang panjang ini kalian fokus dulu ke yang belum bisa. Dari materi kelas 10, kelas 11 yang belum bisa, kalian pahami pelan-pelan. Nanti kira-kira udah hamin 2 bulan atau hamin 3 bulan sebelum UTBK, kalian baru boleh menerapkan konsistensi belajar ini, yaitu kayak tiap hari belajar, tapi nggak usah di-press dulu juga otaknya. 2-3 jam udah cukup, tapi kalau sanggup ya bisa nambahin sendiri gitu. Dan jangan lupa juga untuk sering-sering review kembali, karena sayang loh kalau kita udah belajar susah payah tapi kita lupa begitu aja. Jadi kita harus sering-sering review supaya ingat. Jadi waktu tes UTBK nanti kalian pun tidak begitu tidak lupa dengan semua pelajaran yang kalian pelajari selama 3 tahun artinya berarti ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi review itu memang punya benar-benar kekuatan itu sangat luar biasa. Dan jangan lupa untuk review, karena ya sayang banget kalau kalian udah belajar susah payah tapi memori tentang materi itu lupa begitu saja. Ya jangan. Jadi review itu memang benar-benar punya kekuatan yang sangat besar dan berperan penting dalam belajar, terutama dalam belajar UTBK. Oke guys, cuma itu aja yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan dengan materi-materi video yang menarik dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah.